Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dalam perayaan iman di mana kita merayakan hari kemenangan kita karena kita sudah dibebaskan dari kuk belenggu dosa. Saya undang jemaat untuk saling membagikan salam pada saudara di kanan kiri. Katakan bahwa kita telah menang terhadap dosa. Ya, puji nama Tuhan. Tengah-tengah rasa sukacita kita di hari kemenangan ini, kita juga mengingat untuk saudara-saudara kita yang ada di Nigeria, yang ketika pada Minggu Palmarum kemarin mereka merayakan Minggu Palmarum, tetapi mereka juga diserang oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan banyak korban yang jatuh. Biarlah iman mereka tetap teguh dan kuat karena ada pengharapan di dalam Kristus. Demikian juga untuk saudara-saudara kita yang di Tangerang beberapa waktu yang lalu di Jumat Agung. Ketika mereka merayakan ibadah Jumat Agung, mereka pun dipersekusi untuk tidak melanjutkan ibadah. Kita terus berdoa untuk setiap mereka agar mereka juga boleh merasakan sukacita di hari kemenangan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus beribadah? Ada 3 hal di dalam makna ibadah. 3 hal yang penting, yang utama. Menghormati Tuhan sebagai pemilik hidup kita dan pencipta alam semesta. Yang kedua, kita menyegarkan rohani kita. Setelah kita lelah dalam kehidupan kita, dalam aktivitas-aktivitas kita disegarkan kembali untuk beribadah lewat firman Tuhan yang kita dengar. Kita saling mendukung dalam doa. Dan yang ketiga, untuk melayani Tuhan, itulah yang terpenting. Melayani Tuhan bukan hanya ketika kita menjadi pelayan-pelayan di gereja, tetapi di dalam segala hal, di hal-hal yang sederhana, Tuhan menginginkan itu dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu hari ini kita merayakan Paskah. Paskah berasal dari kata Pesah atau melewati. Di dalam perjanjian lama, Paskah itu diawali dengan dilewatkannya bangsa Israel dari kematian, yaitu kutuk Tuhan saat anak sulung di Mesir dibunuh atau mati ketika dihukum Tuhan, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Tetapi di perjanjian baru di saat ini, Paskah mempunyai makna kemenangan mutlak atas dosa, maut dan iblis. Juga yang memberikan jaminan dan pengampunan serta harapan akan hidup kekal. Demikian juga kuasa untuk menjalani hidup baru bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, benar-benar Allah yang hidup dan memvalidasi dirinya kepada seluruh ajarannya dan menjadikannya dasar utama iman Kristen kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh
dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita akan membaca litani. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kami mau menghadap Tuhan yang bangkit dari kematian dengan penuh rasa syukur dan dengan segenap hati. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian.
berada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita mengucap syukur bersama-sama karena Allah yang baik, yang menganugerahkan keselamatan, dan hari ini bangkit dari kematian. Tetapi tidak hanya disyukuri karena rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, tetapi sebagai satu bentuk respon dan tanggapan kita di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan. Maka mari kita hidup seturut dengan panggilan yang Tuhan beri. Mati bagi dosa dan kita hidup bagi Kristus. Sehingga lewat hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan, setiap kita boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dimanapun, kapanpun di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Ingat, kita adalah pemenang. Kuasa maut tidak berkuasa atas kehidupan setiap kita. Selamat Paskah, selamat beribadah. Berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kemenangan atas maut dan hidup kekal, Yesus menjadi buah sulung, menjamin bahwa mereka yang percaya akan bangkit dengan tubuh mulia untuk hidup yang kekal. 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Hai maut, kemanakah kemenanganmu? Hai maut, kemanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, lebih dari pemenang.
membaca litani syukur. Bapak Ibu bisa melihat dalam LCD. Bersorak-soraklah di dalam Tuhan, beria-rialah di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kami hanya akan menghambakan diri kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan memberi kehidupan kekal kepada kami. Terima kasih karena kami sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus yang bangkit dari kematian. Kami siap menjadi utusan-utusan Kristus dalam hidup yang Tuhan anugerahkan dimanapun kami berada. Pada Mazmur 118 ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita punya Tuhan yang besar.
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang tinggal di dalam setiap hati kami. Di hari kebangkitan Kristus di mana kami diingatkan, maut sudah dikalahkan. Maka pagi hari ini kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkannya. Tuhan berbicara kepada setiap kami, sehingga lewat firman yang kami baca, kami simak, kami renungkan, berbicara secara pribadi lepas pribadi, menegur, menguatkan, memberi semangat kepada kami, sehingga setiap kami disanggupkan, tidak hanya mengerti tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Roma pasal 6 ayat yang ke-13, satu ayat yang akan saya bacakan, tetapi yang menjadi dasar perenungan kita satu perikop Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 6 ayat 13 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya senantiasa diperbaharui dari hari ke hari lewat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita bersukacita karena kita kembali diingatkan Kristus yang mati yang kita peringati di hari Jumat. Kristus yang pagi hari ini kita rayakan dan kita peringati bangkit dari kematian. Kuasa maut dikalahkan. Dan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Saudara adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Penting untuk kita mengerti, kita hayati, dan kita hidupi sebagai pribadi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan ketika kita menjadi pemenang karena Kristus yang memenangkan kita, maka setiap kita memiliki identitas baru di dalam hidup kita. Dan identitas baru ini sangat penting bagi setiap kita, sehingga kemudian dipertegas lewat tema sepanjang masa raya Paskah yang kita lakukan.
mati terhadap dosa, maka hidup bagi Allah. Itu yang seharusnya melekat di dalam hati kita, terukir di dalam pikiran kita, lalu kita wujudkan di dalam perilaku kehidupan setiap kita hari lepas sehari. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh, Rasul Paulus menolong kepada setiap kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang mati terhadap dosa. Apa maksud dari kalimat Rasul Paulus untuk kita bisa cerna, untuk bisa kita mengerti bersama-sama? Maka sebelum itu kita diingatkan bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka dosa berkuasa atas hidupnya. Tidak hanya sekedar berkuasa, karena ia berkuasa maka dosa memerintah di dalam hidup orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang menjadi tuan di dalam kehidupannya adalah dosa itu. Sehingga orang di luar Kristus, ia tidak bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan hidupnya untuk hidup benar dan berkenan kepada Allah. Keinginan ada, kehendak ada, tetapi tidak mampu untuk mewujudkan, mengeksekusi di dalam kehidupannya karena kuasa maut benar-benar mengikat, mencengkeram, memerintah di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka lewat peristiwa kebangkitan Kristus yang pagi hari ini kita rayakan bersama-sama, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kita hidup tidak lagi di bawah hukuman dosa yang seringkali dan terus-menerus membayangi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Ini penting juga untuk kita pahami dan kita mengerti. Kuasa dosa, hukum dosa tidak berkuasa atas kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali lalu kita memakluminya. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena nafas hidup masih ada di dalam diri kita. Maka dimaklumi kalau kita berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalimat itu tidak bisa menjadi dasar dan pemahaman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa?
Karena Kristus sendiri lewat kebangkitannya di pagi hari ini yang kita peringati dan kita rayakan bersama-sama, telah mengalahkannya dan setiap kita memiliki hidup yang baru. Orang bilang menjadi manusia baru. Manusia baru di dalam Kristus, sehingga kita akan dimampukan untuk mengatasi godaan-godaan dosa yang ada di sekitar kita. Meskipun dosa sudah dikalahkan, tetapi bukan berarti lalu dosa menjadi hilang, dosa menjadi berhenti. Dosa, sifat dosa tetap ada dan dia akan menggoda kita. Sekali lagi, bukan menguasai, bukan memerintah, bukan menjadi tuan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi sifat dosa itu menggoda kita, mencoba memanipulasi sedemikian rupa agar kita kembali jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita diberi kuasa untuk mengatasi, untuk melawan, karena Roh Allah yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, ciptaan baru, di mana Kristus ada di dalam kehidupan setiap kita. Hanya kita mau melawan atau kita memberi celah dan membuka kesempatan iblis untuk mempengaruhi dan masuk ke dalam kehidupan setiap kita. Kematian Kristus berarti kematian dosa. Dan kebangkitan Kristus berarti kita mati di dalam dosa kita dan kita menjadi hidup di dalam Allah. Hidup bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu contoh yang sederhana. Metamorfose. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Satu proses yang terjadi tidak mungkin ketika jadi kepompong lalu balik lagi jadi ulat. Apalagi ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu lalu merasa aku kok tidak nyaman menjadi kupu-kupu lalu aku ingin balik lagi jadi kepompong atau aku ingin menjadi ulat. Tidak bisa. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan, dibebaskan dari kuasa belenggu dosa. Maka kuasa dosa tidak lagi bekerja di dalam kehidupan kita kecuali kita membuka celah, kecuali kita membiarkan dosa itu masuk di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu di ayat 8 sampai ayat yang ke-11, Rasul Paulus menuliskan, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tidak hanya sekedar meninggalkan dosa.
Orang yang diselamatkan Kristus tidak hanya sekedar meninggalkan dosa, tetapi bagaimana kemudian hidup kita diperbaharui dari hari ke sehari di dalam Tuhan. Dan ini proses. Dan proses itu akan berhenti ketika Tuhan memanggil setiap kita. Ketika proses itu terjadi, maka itu akan terus membentuk setiap kita untuk menjadi serupa seperti Allah. Mengapa kita bisa hidup bagi Allah? Sementara tantangan, realita kehidupan, perjumpaan-perjumpaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, seringkali menggiring kita untuk jauh daripada Tuhan. Kita disanggupkan hidup bagi Allah karena Allah sendiri yang memberi kepada kita kehidupan itu atas setiap kita pribadi, lepas pribadi. Dosa yang sudah dikalahkan itu diibaratkan seperti ular yang sudah tidak ada bisanya. Ia bisa menggigit, ia bisa melukai kalau kita tidak waspada di dalamnya. Tetapi bisanya sudah tidak ada. Yang mematikan kita adalah ketika kita digigit ular, lalu bisanya itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk dalam peredaran darah. Itu yang membawa kepada kematian. Tetapi bisa itu sudah tidak ada. Itu seperti digambarkan dengan singa ompong, harimau ompong. Harimau di mana ia bisa mencabik-cabik orang lain atau binatang lainnya dengan taring yang ia miliki, ia punya. Taring itu diambil, maka dia hanya bisa menggertak. Dia hanya bisa menakut-nakuti, tetapi dia tidak punya kuasa apapun atas binatang lain yang diterkamnya. Demikian juga dengan kuasa daripada dosa. Ia sudah tidak punya lagi kekuasaan. Dia hanya bisa mengintimidasi pikiran kita, hati kita lewat orang-orang di sekitar kita. Tetapi dia tidak bisa menguasai penuh atas kehidupan setiap kita. Roma 6 ayat yang ke-7. Sebab barang siapa telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita agar setiap pribadi lepas pribadi menjadi alat kebenaran, yaitu kebenaran yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi alat kebenaran Tuhan? Maka cara satu-satunya, setelah kita dimerdekakan, kita dibebaskan, jangan andalkan diri sendiri. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa kembali, atau kita gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Karena kita mengandalkan diri sendiri. Aku bisa, aku mampu, aku tahu bagaimana cara mengatasinya. Tetapi kita diajak bersama pagi hari ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Kita bisa atau tidak bisa, kita mampu atau tidak mampu, mari kita mempercayakan, mengandalkan Tuhan. Jangan hanya ketika kita sudah patah arang, sudah tidak bisa bergerak apa-apa, sudah tidak ada pengharapan di dalam diri kita karena tidak ada kekuatan yang kita punya dan kita miliki. Lalu kita hanya berkata, sudah, aku berserah kepada Tuhan. Ya sudah, aku mengandalkan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan atau juga kita sedang putus asa, tidak memiliki pengharapan, hanya dikemas dengan bahasa yang lebih halus. Ya sudah, aku berserah kepada Tuhan. Bukan sebagai bentuk satu keyakinan yang utuh, satu keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Percayakan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Lalu yang kedua, kita harus berhenti atau menghentikan dosa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dosa berkuasa di dalam tubuh kita yang fana ini. Dan jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai alat ketidakadilan dan dosa. Karena seringkali kalau kita tidak mencoba untuk menghentikan, maka kita akan digoda dan tergoda di dalamnya. Satu contoh sederhana. Ketika seorang suami berada di luar rumah, bertemu dengan banyak perempuan yang energik, yang cantik, yang memperhatikan dirinya, maka jika tidak tahan, jika tidak kuat imannya, hatinya bisa berpaling kepada orang lain. Apalagi kalau mungkin di rumah istrinya terlalu dominan, istrinya banyak mengatur, istrinya kurang menghargai dan menghormati suaminya. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan dan kita tidak mau dikendalikan oleh dosa, diintimidasi ataupun kita tidak mau jatuh ke dalam dosa, maka kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, tidak, di rumahku ada istri, di rumahku ada anak-anak, aku sudah berkeluarga, aku sudah punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan aku ingin keluargaku tetap langgeng di dalamnya. Kenikmatan dunia hanya sesaat, tetapi itu akan membawa kehancuran seterusnya di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak hanya keluarga yang dibangun, tetapi juga bisa karir menjadi hancur. Ketika kita diiming-imingi oleh sesuatu di dalam dunia kerja kita, ketika kita sedikit memberi celah, tidak apa-apa, orang lain juga melakukan itu. Lalu kita memberi peluang, memberi kesempatan, maka akan masuk mempengaruhi kehidupan setiap kita. Tetapi kalau kita menghentikan kuasa dosa agar tidak mempengaruhi di dalam kehidupan setiap kita,
maka kita bisa berkata tidak. Itu tidak akan menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan berkata, goleki ujeng kelangan delek. Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita mengambil yang bukan hak milik kita. Itu tidak akan menjadi daging, tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita. Tidak hanya berhenti tidak menjadi berkat, tetapi apa yang kita punya bisa justru terambil dan hilang di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kemudian banyak konten kalau kita lihat di TikTok, di YouTube. Untuk melihat, untuk menguji seberapa kejujuran seseorang. Di tengah-tengah ia tidak punya uang, tetapi dia tidak berani untuk melakukan itu karena itu bukan haknya, bukan miliknya. Justru kemudian kalau kita melihat di konten-konten yang ada, dia mendapatkan berkat yang lebih, yang dia tidak pernah pikirkan di dalam kehidupannya. Ketika kita berkata stop, berhenti dari dosa, kita belajar mencukupkan akan berkat yang Tuhan beri, maka pasti akan cukup bagi setiap kita. Ketika kita mensyukuri keluarga kita di tengah plus dan minus keluarga yang ada, maka keluarga akan tetap menjadi keluarga yang damai, sejahtera. Karena sekali lagi dosa sudah tidak berkuasa atas kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya, kita bisa berkata tidak bagi dosa. Berikutnya adalah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dengan kata lain, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu bukan berarti sebagian saja. Waktu kita bukan sebagian saja. Tenaga kita bukan sebagian saja. Uang kita bukan sebagian saja. Tetapi seluruh kehidupan setiap kita. Bagaimana itu menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu bukan berarti harus jadi hamba Tuhan. Bukan berarti setiap hari harus datang ke gereja. Tetapi bagaimana yang kita hidupi sesehari mencerminkan Kristus yang tinggal di dalam kita. Dan lewat kehidupan kita memancarkan kasih Kristus di dalam hidup yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Rasul Paulus menolong kita. Seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Mata penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita, panca indera yang kita miliki, jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan akan nama Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan di mana tidak semua orang baik, tidak semua orang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang demikian, maka kita diajak untuk mengendalikan hati kita. Mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita terbawa arus oleh orang-orang yang ada
di sekitar kita. Dengan sadar kita menyerahkan kepada Kristus. Karena ketika kita belum percaya kepada Kristus, Tuhan kita adalah dosa. Maka ketika kita diselamatkan oleh Kristus, yang perlu kita perhatikan, Tuhan kita adalah Kristus. Dan kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang menarik adalah Rasul Paulus dalam perikop ini kemudian ditutup dengan satu ayat yang di ayat 14. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Kita hidup di bawah anugerah daripada Allah atau kasih karunia Allah. Karena kita mendapatkan kasih karunia Allah, maka mari ketika kita melayani, ketika kita memberi apapun untuk Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang menjadi serupa seperti Kristus, meskipun belum 100%, tetapi hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Besok yang akan kita jalani harus lebih baik daripada hari ini, dan itu harus kita sadari benar. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya sepanjang masa raya Paskah yang kita sedang rayakan dan jalani, mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Tetapi itu menjadi warna dasar, menjadi karakter kehidupan setiap kita. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, yang menolong setiap kami untuk kami diingatkan bahwa kuasa dosa, kuasa maut tidak lagi ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir di dalam kehidupan ini. Dan kami juga tidak perlu menjadi rendah diri. Tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Karena bukan atas usaha dan kerja karya kami. Tetapi ada Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati kami yang akan menolong dan menyanggupkan kami. Dan lewat kuasa kebangkitan Kristus, maka kuasa maut tidak berkuasa atas kehidupan setiap kami. Kami menjadi manusia baru, kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri. Sehingga kami disanggupkan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami menghambakan diri kepada Kristus dan menjadi pribadi-pribadi yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah kelepasan,
untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri lewat kebangkitan Kristus dari kematian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk di dalam pelantikan baik majelis jemaat maupun komisi yang ada. Satu momentum yang sangat baik. Peristiwa kebangkitan Kristus harus menjadi kebangkitan setiap kita untuk antusias di dalam melayani akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik yang secara organisasi, gerejawi, berarti majelis maupun komisi-komisi, maupun Bapak Ibu sebagai jemaat biasa, maka juga tetap memiliki tugas tanggung jawab untuk ambil bagian pelayanan di dalamnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pelayanan jemaat Tuhan membutuhkan kesadaran dan kerelaan kita untuk terus berkarya dalam mewujudkan kasih Tuhan pada dunia. Pada hari ini kita akan mendukung saudara-saudari kita yang telah dipilih untuk melayani jemaat Tuhan melalui jabatan majelis jemaat. Saudara-saudari yang telah menyediakan diri sebagai majelis jemaat, nanti akan saya panggil satu persatu dan nanti akan maju ke depan. Susunan majelis jemaat GKMI Bangsri periode 2026 sampai dengan 2029. Ketua 1 Penatua Yoseas Krisno Windarto. Silakan maju. Ketua 2 Penatua Agus Guritno Harja Dinata. Sekretaris 1 Diaken Yuliati. Sekretaris 2 Diaken Stefani Meliana Haryono. Bendahara 1 Diaken Maria Istanti. Bendahara 2 Penatua Supriyono. Departemen Ibadah Penatua Esti Adi Pipo. Departemen Persekutuan Diaken Maeva Hirmawati Setianingrum. Departemen Penata Layanan Penatua Alim Sutejo Hadi Putranto. Departemen Kesaksian Diaken Budi Kristianto. Setelah diberitakan beberapa kali dalam warta jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, maka sesuai dengan tata gereja GKMI, saudara-saudari akan diteguhkan sebagai majelis jemaat GKMI Bangsri periode 2026 sampai dengan 2029. Saudara akan menjadi atau melayani sebagai penatua dan diaken sebagaimana tertulis dalam tata gereja Sinode GKMI. Dan sebagai calon majelis jemaat, maka saudara dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menjalankan jabatan majelis jemaat sesuai dengan asas-asas gereja Minoret.
seperti percaya dan menerima Alkitab firman Allah, menerima baptisan orang percaya, memisahkan masalah gereja dan masalah negara, namun harus tetap bersaksi, melayani, dan membantu negara. Tidak akan bersumpah, melainkan berjanji. Tidak akan melawan dengan kekerasan, melainkan secara aktif mengusahakan perdamaian dan mengasihi, serta benar-benar terpanggil untuk hidup sebagai murid Yesus. Oleh karena itu, saya undang calon majelis untuk balik ke kanan. Sebelum mereka dilantik sebagai majelis jemaat, maka di hadapan Tuhan dan jemaat yang hadir di pagi hari ini, nyatakanlah janji saudara untuk melayani Tuhan. Janji majelis baru. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami berjanji akan memenuhi panggilan untuk melayani dan melaksanakan sebagai ketua dan diaken dalam jemaat GKMI dengan sukacita dan setia. Kami berjanji akan memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam iman dan pelayanan, serta dengan sungguh-sungguh mau memelihara, menghayati, serta melakukan asas-asas gereja ini. Demikian janji kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memenuhi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keberadaan jemaat tidak hanya bergantung kepada pengabdian dan pelayanan majelis jemaat, melainkan juga kerjasama dan dukungan warga jemaat. Maka nyatakanlah janjimu, dukunganmu kepada majelis jemaat yang akan dilantik. Saya undang jemaat itu panggil berdiri, dan yang mewakili jemaat akan menyatakan janjinya. Janji jemaat. Dalam rahmat dan anugerah Tuhan, kami jemaat GKMI Gangsri dengan pimpinan Roh Kudus telah memilih saudara untuk menjadi majelis jemaat, baik dalam jabatan gerejawi maupun organisasi. Kami berjanji dengan sukacita akan mendukung saudara dalam doa, pelayanan, keuangan, dan talenta-talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa, di dalam putra-Mu Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan melalui jemaat-Mu, Roh-Mu yang memimpin saudara-saudara kami untuk menjadi majelis jemaat. Engkau telah mendengar janji mereka untuk setia dalam iman, pelayanan, kasih mereka kepadamu dan sesama. Kini jemaat-Mu telah menyatakan dan menerima mereka dan berjanji memberikan dukungannya. Berkatilah mereka dan jemaat-Mu GKMI Bangsri agar mereka dapat memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Berikanlah kami semua kekuatan, sukacita, dan kerendahan hati. Tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Calon majelis akan berduduk di bawah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari, baik sebagai penatua maupun diaken, serta majelis GKMI Bangsri, periode 2026 sampai dengan 2029,
Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Tuhan akan menyertai saudari-saudara sekalian sehingga disanggupkan, dimampukan mengerjakannya karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam saudara-saudari. Amin. Kita pujikan, kudoakan Engkau, kudoakan Engkau. Tuhan yang Maha Mulia, saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-mu yang sedang berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, yang mohon pada Engkau, ajarkan kami ya Tuhan untuk jadi pelayan mohon pada Engkau ya Tuhan, jadikan kami ya Tuhan, jadikan hati kami selalu menurut dan melakukan setiap kehidupan kami dengan segenap hati. Terima kasih. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan selalu menuntun dan memampukan kami di dalam kami melakukan tugas pelayanan kami, dan senantiasa memberikan kami hati yang rela dan penuh dengan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan berdiri. Majelis, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan lanjutkan dengan pelantikan komisi-komisi yang ada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita juga akan melantik dan mendukung saudara-saudari kita yang telah dipilih sebagai komisi di setiap departemen. Oleh karenanya sebelum dilayangkan pelantikan sebagai hamba Tuhan, saya nanti akan memanggil calon komisi-komisi yang ada untuk maju ke depan satu persatu. Di Departemen Ibadah, Komisi Ibadah, Ibu Rena Kusumastuti. Anggota Ibu Maria Hermawati. Komisi Pengajaran Bapak Agus Guritno Harja Dinata.
Komisi Seni dan Kreativitas Saudara Theophilus Yoga Kristadi, anggota Budi Kristianto dan Priscel Jonathan Yedija. Komisi Multimedia, Bapak Daniel Irawan, anggota Bapak Rito Widianto, Saudara Petrus Hariwibowo, Mario Alexandro Deripati, Yustian Adi Nugraha. Komisi Rumah Tangga, Ibu Esti Handayani, anggota Ibu Kusmi Sumiasih dan Ibu Supangati. Departemen Persekutuan, Komisi Kunjungan Ibu Juni Hartina, anggota Ibu Maipa Hirmawati Setianingrum, Bapak Agus Kuretno Harjadinata dan Bapak Supriyono. Ketua Persekutuan Yordan, Bapak Agus Kuretno Harjadinata, Bendahara Ibu Deborah Karyani. Ketua Persekutuan Galilea, Saudara Theophilus Yoga Kristadi, Bendahara Ibu Supangati. Ketua Persekutuan Getsemani, Ibu Maria Hermawati, Bendahara Ibu Yohana Pinaringse Kristina. Ketua Komisi Anak, Ibu Stefani Meliana Haryono. Sekretaris Ibu Maria Hermawati, Bendahara Ibu Yohana Pinaringse Kristina. Si Kunjungan Ibu Deborah Karyani. Komisi Pemuda Remaja, Ketua 1 Imanuela Sevanya Seyet Pratista. Ketua 2 Namira Aprila Amabel. Sekretaris 1 Intan Ambarita. Sekretaris 2 Abselon Teta. Bendahara 1 Giovanka Atalia Kartono. Bendahara 2 Berlian Cahaya Kasih Irmanto. Ketua Komisi Perempuan Ibu Kusmi Sumiasih, Sekretaris Ibu Supangati, Bendahara Ibu Stefani Meliana Haryono. Ketua Komisi Senior Bapak Supriyono, Bendahara Ibu Endang Suningsih. Ketua Komisi Pria Bapak Budi Kristianto, Sekretaris Bapak Yoseas Krisno Widarto, Bendahara Bapak Budi Purwanto. Departemen Kesaksian, Komisi Pekabaran Injil, Ibu Kusmi Sumiasih, anggota Ibu Deborah Karniati. Komisi Hubungan Masyarakat, Ibu Esti Handayani. Departemen Penata Layanan, Komisi Diakonia, Ibu Yuliati. Bendahara Bapak Esti Adiwibowo, anggota Ibu Maria Istanti dan Ibu Maipa Hermawati Setianingrum.
Komisi Kematian, Bapak Manahan Ambarita, Bendahara Bapak Budi Purwanto, anggota Bapak Santono Bravo. Komisi Harta Milik, Bapak Budi Purwanto. Bapak Ibu, inilah calon komisi-komisi yang ada yang akan bekerja sama dengan departemen sebagai satu tim pelayanan di gereja kita. Saya undang untuk menghadap ke depan. Mungkin bisa agak mundur, bisa agak mundur. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, jawablah beberapa pertanyaan ini. Apakah saudara-saudari percaya bahwa Tuhanlah yang memilih saudara untuk pelayanan ini? Apakah saudara-saudari bersedia melakukan tugas pelayanan sebagai komisi dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Allah? Silakan berlutut, kita akan berdoa. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai komisi yang akan membantu dan menolong setiap departemen menjadi satu tim pelayanan di Kemajelisan GKMI Bangsri periode 2026 sampai dengan 2029. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berkat penyertaan Tuhan ada pada kamu, sehingga kamu akan disanggupkan untuk mengerjakannya dan memberikannya yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita pujikan, kudoakan engkau, kudoakan engkau. Saya undang jemaat kami berdiri. Diwakili oleh Ibu Maria Hirmawati. Saya persilahkan. Ya Allah yang maha mulia, ajarlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Jadikanlah kami berhikmat untuk menurut
dan melaksanakan firman-Mu dengan segenap hati. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melayani dengan kerelaan dan kerendahan hati. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan berdiri jemaat, silahkan duduk. Tuhan memberkati. Akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan Majelis yang lama dan ketua Majelis yang baru. Silakan maju sekretaris dapat mempersiap. Sambutan kemajelisaan yang lama akan diwakili oleh Bapak Paulus Dimas Bupati. Kami persilahkan. Setelah itu akan dilanjutkan untuk sambutan majelis yang baru. Bapak Lusias Trisna nanti akan menyampaikan. Shalom. Kasih senyum dong. Ini suasana kebahagiaan ya. Tadi pagi saya waktu di belakang datang sebelum ibadah. Masuklah Mas Didi. Saya lihat wajahnya kok muram. Saya bilang, Mas Didi, kasih senyum dong. Dia senyum, ganteng kali wajahmu kalau senyum. Saya foto ya, saya foto. Nanti saya kirim istrinya, biar istrinya lihat. Suami saya kalau senyum wajahnya ganteng sekali. Senyum, bahagia. Hari ini momennya sangat luar biasa. Di saat seluruh dunia merayakan kemenangan. Kita di GKI Bang Sri punya momen yang baik, sangat baik, sangat baik.
ada acara pelantikan. Pengorbanan Kristus yang memerdekakan kita. Maka teman-teman kita sudah punya kekuatan baru. Dia akan mengorbankan dirinya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan yang sangat berbahagia. Momen ini memberikan kepada kita sebuah semangat pelayanan yang baru. Bersama-sama dengan kemajelisan yang baru, dengan seluruh hidup kita, kita akan mempersembahkan untuk melayani Tuhan. Hari ini juga saya melihat sesuatu yang luar biasa. Dalam sejarah pelantikan Majelis GKMI Bangsri. Saya memastikan tadi, saya lihat foto di belakang. Foto-foto sejarah awal-awal pelantikan majelis. Tidak ada tuh yang pakai jas. Hari ini pakai jas. Saya bangga luar biasa. Terus saya berpikir, apa yang mau saya ngambil nilai dari jas? Ada 3 huruf. JAS, jas. Jangan andalkan saya. Saya pakai jas hari ini walaupun saya lihat ada yang sudah agak sesak. Karena mungkin jasnya yang menyempit atau badannya yang membesar. Tapi ada 3 nilai ini. Jangan andalkan saya. Saya tidak pintar. Saya tidak punya segala-galanya. Saya bukan yang paling hebat. Saya hari ini dilantik menjadi majelis. Saya tidak punya apa-apa. Saya mengandalkan Tuhan yang akan memperbaharui hidup saya. Saya akan mengandalkan Tuhan yang bekerja melalui saya. Itu komitmen yang dibangun hari ini. Dalam kepengurusan GKMI, sistem organisasi itu tidak ke bawah, tetapi melingkar. Artinya apa? Kita semua ini menjadi satu, segala kekurangan dan kelebihan kita, segala kemampuan sumber daya yang kita miliki, itu akan kita bangun bersama-sama. Itu momen yang bersejarah yang kedua. Teman-teman akan membangun kebersamaan ini dengan semua yang dimiliki, segala kelebihan, bahkan segala kekurangan. Akan digabung jadi satu sebagai kekuatan baru yang luar biasa untuk membangun GKMI Bangsri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, saya atas nama teman-teman Majelis Jemaat Kepengurusan yang lama 2023-2026 mohon pamit. Walaupun yang banyak juga sudah masuk kembali. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga jemaat GKMI Bangsri yang dalam suka duka semangat kebersamaan terus kita bangun selama pelayanan dalam kepengurusan 2023 sampai 2026. Kami bisa melaksanakan segala kegiatan itu karena Bapak Ibu Saudara jemaat yang dengan segala keberadaan bersama-sama kita berjalan sampai pada titik di hari ini. Kami sadari bahwa ada banyak kekurangan dan kelemahan. Ada banyak kekecewaan, ada banyak sakit. Tetapi biarlah semua itu menjadi sebuah pengalaman baru, sebuah nilai baru, sebuah semangat baru untuk disempurnakan pada pelayanan yang baru ini 2026-2029. Maafkan kami atas segala kekurangan dan kelemahan. Maafkan kami kalau selama ini dalam warta tadi semua laporan keuangan bunyinya defisit. Itu artinya kurang. Pemakaian lebih banyak daripada pendapatan. Berarti tugas majelis baru akan berpikir lebih keras untuk bagaimana keuangan ini menjadi berimbang. Maafkan kami atas semua kekurangan. Dan biarlah ini menjadi semangat baru untuk kita bersama-sama berpikir lagi ke depan demi pelayanan kita bersama di jemaat GKMI Bangsri tercinta ini.
Selamat melayani kepada teman-teman yang baru. Semangat pelayanan ke depan semakin menyala. Tuhanlah kekuatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Demas atas sambutannya. Saya mewakili rekan-rekan dari anggota majelis yang baru. Saat ini ingin mengucapkan terima kasih tentunya buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah memilih kami untuk menjadi penatua dan diaken dalam kemajelisan yang baru saat ini. Jujur, sungguh tidak mudah saat kami memutuskan untuk turut ambil bagian dalam pelayanan di kemajelisan yang baru ini, karena pasti ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan karena kita mungkin tahu juga ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Demas dalam kemajelisan yang lama, ada banyak sekali mungkin kendala yang terjadi, dan kami pun juga membayangkan mungkin agak wow juga sih. Tapi kami yakin seperti yang apa yang dikatakan Pak Demas, ingat jas, jangan andalkan saya tapi andalkan Tuhan. Dan untuk itu kami mohon pada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya untuk terus mendukung kami dan juga selalu mendoakan kami di dalam kami berpelayanan agar tetap rendah hati dan tetap berhikmat dan tetap dituntun oleh Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita semua. Karena saya percaya bahwa bergereja atau berkomunitas itu bukan 1-2 orang yang bertumbuh, tapi kita semua bertumbuh bersama-sama. Itu saja dari. Oh ya, satu hal lagi, kami mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan majelis yang lama yang sudah melakukan tugas pelayanannya hingga hari ini sampai purna, dan bukan satu hal yang mudah karena saat itu memang kita mulai adaptasi ya setelah COVID menuju ke normal, dan itu bukan satu hal yang mudah. Jadi terima kasih buat teman-teman dari majelis yang lama, dan saya juga mohon untuk meskipun sudah purna tetap ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan di gereja GKMI Bangsering. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam tugas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita. Kami bersama-sama bergembira Tuhan. Kami merayakan kemenangan Tuhan. Kami merayakan Minggu Paskah. Tuhan yang telah mati, Tuhan yang rela berkorban bagi kami, Tuhan yang turun ke alam maut. Tetapi di hari ini Tuhan berhasil mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pengorbanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan mampukanlah Tuhan supaya kami pun juga bisa meneladani apa yang Kau ajarkan Tuhan. Kami boleh mati terhadap dosa-dosa kami. Kami mati bagi Kristus Tuhan, dan hidup kami adalah hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk hari ini, dan juga bersukacita atas pelantikan yang telah bersama-sama kami lakukan. Baik setiap majelis yang dilantik, bersama-sama dengan departemen, bersama-sama dengan komisi Tuhan yang ada. Tuhan yang memampukan setiap kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan tugas-tugas pelayanan kami ke depan. Tuhan memberikan kami kesatuan hati, Tuhan memberikan kami kesatuan pikiran Tuhan, sehingga kami boleh melakukan, memberikan yang terbaik bagi gereja ini, Tuhan, gereja yang kami sayangi, GKMI Bangsering.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan izinkanlah kami di tengah momen-momen ini, kami tidak menaikkan doa-doa kami tidak menaikkan segala pergumulan kami Tuhan, menaikkan segala harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami berdoa bagi kegerakan-kegerakan misi yang ada di GGKNI, yang ada di PIPKA, juga yang ada di gereja kami sendiri Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kegerakan-kegerakan misi yang ada. Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang Kau percaya, yang Engkau utus Tuhan untuk ambil bagian di dalam kegerakan misi ini. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa ketika Engkau mengutus setiap kami, maka Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan memelihara kami. Seperti apa yang perintah Tuhan berikan kepada setiap kami, bahwa banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk memuridkan segala bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Esther Bamsri, bagi TK dan PAUD Esther, bila Tuhan juga memberkati satu lembaga pendidikan yang kami miliki ini sebagai satu sarana di mana kami boleh mendidik setiap anak-anakmu yang masih kecil, yang masih belia ini Tuhan, sehingga anak-anakmu ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar di dalam akademik Tuhan, tetapi mereka juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi tiap-tiap pendidik yang ada, bila Tuhan juga memberkati setiap mereka Tuhan yang boleh melayani lewat pengajaran Tuhan, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan semuanya Tuhan, memperlengkapi sehingga proses pembelajaran juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah dalam usia yang lanjut, ya Tuhan juga memberkati lembaga ini di tengah usia yang semakin lanjut, di tengah usia yang semakin tua, bukan hanya usianya saja yang bertambah Tuhan, tetapi juga imannya juga semakin bertumbuh. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan segala-galanya Tuhan berkat di dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati, kami menyerahkan untuk jemaat yang sedang sakit. Berdoa secara khusus Tuhan bagi Pak Liston, bagi Pak Rudi Sinaga, juga bagi jemaat-jemaat lain yang mungkin saat ini juga sedang terbaring sakit yang tidak bisa melaksanakan satu persatu. Bila Tuhan juga menolong hamba-hamba ini, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang menjamah semuanya Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan, boleh disegarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami sepanjang minggu ini, bila Tuhan juga memberkati baik doa pagi, baik persekutuan-persekutuan kelompok yang ada, baik doa dan penyembahan, baik persekutuan pemuda remaja, persekutuan anak, semuanya Tuhan yang akan kami kerjakan. Bila Tuhan juga memberkati setiap kegiatan kami, sehingga lewat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Tuhan, berkat Tuhan terus tercurah di dalam hidup kami. Dan memberkati setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian di dalam kegiatan yang ada, sehingga lewat pelayanan setiap kami Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program ke depan yang akan bersama-sama masih kami lanjutkan. Kami berdoa bagi pelaksanaan pembangunan penambahan ruang serbaguna. Kami berdoa bagi persiapan emeritasi Ibu Pendeta Utari. Kami juga berdoa bagi persiapan calon hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan yang menolong setiap kami. Setiap program-program yang kami kerjakan bersama-sama Tuhan, Tuhan yang memampukan kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Baik lewat tenaga kami, baik lewat pikiran kami, baik lewat waktu kami, maupun lewat biaya yang kami berikan Tuhan. Tuhan yang menyediakan semuanya Tuhan, sehingga segala sesuatu Tuhan boleh tercukupi pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kepanitiaan kemah keluarga. Bila Tuhan juga yang menolong setiap kami Tuhan, rancangan kami ke depan, di mana kami rindu, kami bisa bersama-sama memiliki acara kebersamaan, kami pergi, kami boleh membangun hubungan yang erat bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Terlebih lagi Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati rancangan kami ini Tuhan, setiap hamba-hamba yang mau percaya ambil bagian di dalam kepanitiaan, sehingga kami juga boleh mempersiapkan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi panitia masa raya Paskah, bulan keluarga, dan hari ulang tahun gereja Tuhan. Bila Tuhan juga memberkati kepanitiaan-kepanitiaan yang ada ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memasuki minggu Paskah ini, masa raya Paskah ini Tuhan. Kami tiba sampai saat ini. Kami menyerahkan untuk rancangan-rancangan kami yang selanjutnya Tuhan, sehingga Tuhan memberkati setiap rancangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami Tuhan. Biarlah semua yang Tuhan pandang baik, itulah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Apa yang kami panjatkan ini Tuhan, kiranya boleh terdengar manis di telinga Tuhan, dan Kau yang memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri doa-doa kami ini, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan doa kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ada di penghujung rangkaian ibadah. Nanti Bapak Ibu akan menerima telur yang identik dengan apa? Telur Paskah. Ya. Mengapa telur menjadi simbol di dalam Paskah? Karena di dalam telurlah ada kehidupan. Dari telur muncul kehidupan. Demikian pula di dalam Kristus ada kehidupan yang baru. Sehingga telur ini menjadi identik dengan Paskah. Dan sejarah telur, kenapa kok telur menjadi identik dengan Paskah, dimulai di Jerman dan itu menjadi kebiasaan yang berlanjut sampai sekarang. Kita akan menerima telur yang akan dibagikan dan di dalamnya ada ayat-ayat yang menguatkan kita dan meneguhkan kita sebagai orang-orang percaya. Siapkan persembahan-persembahan kita, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan-persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah. Di sini ada 2 kantong untuk diakonia dan untuk kantong hijau untuk diakonia dan kantong hitam untuk operasional gereja. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan yang bertugas dapat maju ke depan. Bapak Rinto akan memimpin dalam doa. Amin. Silakan.
Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengingat pesan Yesus pada Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita, dimanapun kita berada, apa yang menjadi kerinduan Tuhan sebagai suratan yang hidup, yang akan menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Ini aku, utuslah aku. Untuk bangkit berdiri. Kadang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi tuannya, yang mau bekerja bagiku? Pilihanku berusaha, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangsa,
Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk anak-anak kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Saudari Elizabeth Jeva dan juga Saudari Caroline, ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertai anakmu yang masih muda ini. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik, masa depan yang baik bagi mereka, sehingga mereka sungguh boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong dalam pengenalan Kristus di dalam kehidupan sesehari. Mampukan mereka menjadi saksi Kristus dimanapun anakmu berada. Diberkati kedua orang tuanya yang mendampingi, sehingga anak-anak kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan lewat kasih sayang yang dirasakan lewat kedua orang tuanya. Demikian juga untuk Ibu Esther Sri Martiningsih ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam kehidupan keluarga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga lewat kehadiran Ibu Esther, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Sehingga lewatnya anak-Mu sungguh boleh mengalami pengalaman iman, berjalan percaya kepada Kristus. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Amin. Pengutusan Bapak Ibu dapat lihat di LCD. Iman Injili tidak akan pernah tertidur, maka berikanlah bantuan bagi sesamamu. Ya, demi Kristus dan sesama. Amalkanlah karyamu bagi kehidupan. Ya, demi Kristus dan sesama. Pancarkanlah cahaya Tuhan dalam kegelapan dan sesama. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan senantiasa mengiring perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Majelis lama dan majelis baru bisa berjajar di depan.